semuanya, semoga sehat dan harus happy selalu ya. Nah, jadi alhamdulillah ini aku sudah masuk trimester 3, dimana artinya sebentar lagi atau sudah mendekati HPL nih, hari perkiraan lahir ya. Jadi aku mau packing hospital bag untuk dibawa nanti ke rumah sakit. Jadi buat moms yang belum tahu hospital bag ini apa, mungkin moms baru mau melahirkan ya, anak pertama masih clueless banget. Jadi hospital bag ini adalah tas yang isinya semua perlengkapan yang dibutuhkan pada saat nanti lahiran dan akan dibawa ke rumah sakit. Jadi tas ini boleh bentuknya koper atau tas dinding atau apapun, pokoknya isinya itu lengkap, tinggal nanti dibawa kalau sewaktu-waktu kontraksi atau misalnya dokter bilang oke, besok kita harus operasi nih gitu. Jadi nggak panik lagi karena udah disiapin. Jadi boleh moms siapin simpan di bagasi mobil, tuh nggak boleh dikotak-kotak lagi tuh, kotak-katik. Jadi pokoknya taruh di situ gitu kan. Terus mungkin bisa taruh di ruang tamu biar waktu kamu pergi langsung seret langsung bawa aja. Nah, ini tuh juga dari pengalaman waktu lahiran anak pertama ya. Jadi ya ada banyak kesalahan lah yang harusnya nggak aku bawa atau harusnya aku bawa ini. Nah, ini aku mau share ke moms lainnya, siapa tahu bisa bermanfaat. Jadi bawaannya itu praktis, nggak banyak-banyak banget, yang jelas yang dibawa itu nanti kepake, oke? Tapi sebelum kita bedah isi kopernya apa aja, sebelum aku jabarin tuh list-listnya apa aja, seperti biasa, boleh dong channelnya di subscribe, terus juga nyalain lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa untuk follow aku di Instagram, karena aku sering sharing-sharing pokoknya seputar moms and baby lah. Terus jangan lupa juga videonya di like, di komen, dan di share ke teman-teman moms lainnya biar aku makin semangat untuk upload video setiap hari Jumat, oke? Langsung aja kita ke yang pertama ya. Oke, di nomor 1 dalam list aku itu ada pembalut atau popok dewasa untuk nifas. Oke, jadi dulu aku pakai pembalut biasa, tapi yang ukuran panjang ya, yang night, yang ukuran 35 sampai 40 cm. Jadi dia panjang dan lebar, ada sayapnya segala macam. Karena dulu aku tuh belum tahu kan seberapa banyak sih darah nifas ini, belum ada gambaran. Jadi biar amannya aku pakai yang super panjang gitu. Nah, kalau untuk aku pribadi, darahnya itu sebanyak apa? Jadi mungkin kira-kira 5 hari sampai seminggu pertama itu banyak darahnya, kayak darah menstruasi pada hari pertama, hari kedua tuh yang lagi deres-deresnya. Tapi sisanya sampai 40 harian itu normal aja sih darahnya, normal, kadang dikit, kadang-kadang banyak. Dan itu aku lanjutin pakai pembalut menstruasi yang biasa, merek apapun yang moms prefer ya. Oke. Nah, terus aku saranin juga untuk pakai underwear yang ketat dan juga yang lebar. Jadi itu bantu biar nggak tembus dan untuk ngurangi rasa sakit bekas jahitannya juga sih kalau aku ya. Nah, atau moms juga bisa pakai underwear yang biasa tapi dilapis lagi pakai daleman yang ketat banget gitu loh, kayak untuk biasa orang pakai daleman untuk kalau pakai rok kayak gitu, yang kayak gini ya. Jadi aku taruh fotonya di sini. Yang kedua di listnya ada perlengkapan menyusui. Nah, ini agak banyak nih perintilannya ya, karena selain dia penting, juga perjuangan ibu itu memang masih berlanjut. udah melahirkan tapi masih berlanjut untuk menyusui sampai nanti 2 tahun ya. Jadi mumpung lagi di rumah sakit, ada dokter, ada konsultan laktasi, ada bidan, ada suster, itu moms puas-puasin deh, tanya, konsultasi sambil dipraktekin juga di depan mereka biar mereka bisa koreksi gitu. Gini loh Bu, caranya yang benar, pelekatannya kayak gini, mulut bayinya harus gini-gini. Jadi nanti biar di rumah udah paham ya, dan sebelum nanti asinya bengkak, payudaranya bengkak karena satu dan lain halnya. Jadi biar sukses juga tuh menyusunya, biar nggak drama-drama. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa barang yang banyak sih sebenarnya yang perlu dibawa. Pelengkap asinya itu ada nursing apron atau cover untuk menyusui ya. Mungkin takutnya nanti dokternya laki-laki atau ada tamu gitu kan. Terus juga ada pompa asinya pastinya, terus juga kantong asi, terus ice pack, cool bag juga, terus juga kantong ziplock untuk menyimpan pompa asinya nanti. Terus moms juga perlu bawa spons untuk cuci pompa asinya, terus juga sabun yang ukuran kecil aja, atau moms punya wadah refill bisa dimasukin situ ya. Terus juga apa lagi ya? Oh ya, pad menyusui juga, pad menyusui yang moms tempel di beranya itu ya. Terus juga kalau moms mau bawa bib yang di pundak itu untuk sendawain dia, biar kalau jaga-jaga dia gumoh nggak kena baju kita, itu boleh dibawa juga. Terus oh ya, tisu basah Davo juga, tisu basah khusus mulut yang kayak di video aku sebelumnya, yang ini ya, dimana itu perlu untuk kelap mulut babynya. Terus juga suplemen ASI
ASI booster ini harus langsung diminum juga maksudnya biar lancar. Tapi selain itu juga makanannya harus bergizi. Pastinya jangan mentang-mentang udah melahirkan itu bebas makan aja apa aja, karena menyusui itu butuh lebih banyak makanan loh, bahkan kalau menurut aku ya. Nah terus mungkin ada yang nanya kalau mau nanti steril pompa ASI-nya atau mau steril botol dotnya itu gimana, perlu bawa alat steril juga kah atau pinjam di rumah sakit? Nah ini perlu ditanyain sih ke rumah sakitnya, mereka nyediain atau enggak. Seharusnya mereka ada nyiapin ya, aku ada tanya beberapa rumah sakit dan mereka nyiapin, tapi perlu ditanya juga. Kalau enggak juga nggak masalah ya. Yang ketiga ada baju ganti untuk mamsnya pulang nanti. Oke, jadi saran aku selama di rumah sakit pakai aja baju rumah sakit yang kayak kimono gitu ya. Karena kan kalau sekarang nih masih pandemi kayaknya masih belum boleh ada tamu ya. Jadi cuma keluarga aja yang nemenin. Jadi nggak masalah juga kan buat mams yang berhijab kalau misalnya tangannya pendek si baju rumah sakit itu. Oke, jadi cukup bawa baju ganti untuk pulang aja nanti, dan jangan lupa bajunya itu yang busui friendly. Jadi ada resletingnya atau kancing depan, dan jangan lupa untuk pakai bra menyusui ya. Bra menyusui yang gampang dibuka, dan juga pakai padnya tadi ditempelin di branya biar nggak ngerembes sampai basah keluar gitu ya. Ngomong soal baju ganti, mams juga boleh bawa korset pasca melahirkan. Ya, sekarang banyak banget jenisnya, range harganya juga macam-macam, jadi terserah mau pakai yang mana. Yang keempat itu ada toiletries atau perlengkapan mandi ya. Jadi untuk mamsnya kalau mau menghemat bawaan ya, menghemat tempat, mams bisa sharing aja tuh sama babynya. Jadi lotion, sabun mandi, mungkin shampoo atau cologne dan lain-lain tuh mams bisa pakai punya babynya aja. Tapi nggak masalah juga kalau mams mau pakai punya mams sendiri. Seperti aku, nanti aku rencananya pengen bawa shower scrub pomegranate dari Scarlett Whitening ini, karena selain dia wangi kayak pomegranate, kayak raspberry dikit gitu wanginya, dia juga bantu untuk melembabkan, mencerahkan, dan menyegarkan kulit. Dan juga buliran scrub yang ada di dalamnya ini tuh memaksimalkan untuk mengangkat kotoran-kotoran di kulit kita seperti di sel-sel mati yang mungkin yang semalaman udah menjalankan proses melahirkan semalam suntuk dan kayaknya pengen banget nih mandi sama sesuatu yang fresh banget. Jadi mams bisa bawa Scarlett Whitening kayak aku ini. Dan kandungan yang ada di dalam shower scrub ini ada glutathionnya, ada vitamin E untuk mencerahkan kulit, dan ada hydrolyzed collagennya juga yang aman untuk semua jenis kulit, termasuk ibu menyusui dan ibu hamil. Jadi tenang aja ya. Selain itu dia juga udah terregister di BPOM, halal juga, bebas merkuri dan bebas hidroquinone. Dan kalau nanti mams sudah di rumah, mams bisa lanjutin rangkaian lengkap body care dari Scarlett Whitening-nya seperti ini. Ada lotion dan juga ada body scrub-nya. Seperti di rumah aku, ini lotionnya udah pada setengah botol semua karena aku suka ganti-ganti pakainya, dan malah ini shower scrub-nya udah habis. Ini aku mau pakai yang baru nih, yang pomegranate ini, oke? Nah, kalau mams mau pakai ini juga samaan kayak aku, mams bisa dapetin ini dengan harga 75.000. Ini semuanya masing-masing 75.000. Bisa beli lewat Shopee official store-nya Scarlett Whitening, atau lewat Instagram, atau lewat WhatsApp, dan juga lainnya mereka. Sementara untuk babynya sih, ini perlu ditanyain juga ke rumah sakit atau tanya ke bidannya ya. Jadi waktu pengalaman aku melahirkan si kakak, itu aku nggak pernah mandiin babynya sama sekali. Jadi babynya selalu dicebokin, dimandiin, gantiin pampers sama susternya dengan menggunakan produk yang disediakan di rumah sakit. Jadi mungkin rumah sakitnya kerjasama sama merek apa gitu misalnya ya. Jadi aku baru perdana mandiin anak aku tuh di rumah, sementara aku ke rumah sakit udah heboh bawa segala sabun, segala minyak pelon, terus kapas untuk shampoo dan lainnya, nggak taunya nggak kepake. Jadi ini pelajaran juga buat mams nanti ya, biar nggak keulang kesalahan kayak aku. udah bawa barang banyak nggak taunya nggak pakai. Tapi kalau misalnya mams mau bawa produk pilihan mams sendiri juga apa-apa, nanti titipin aja ke susternya. Misalnya mams mau bawa produk yang hypoallergenic atau yang merek organik gitu kan, yang bahan-bahannya organik, nggak apa-apa, titipin ke mereka. Atau sekalian mams mau ikut mandiin babynya sambil didampingin sama susternya, jadi kayak ikut kelas perawatan bayi gitu. Jadi kita belajar untuk mandiinnya segala macam.
Yang kelima, di sini ada bedong. Nah, jadi bedong ini perlu ditanyain juga nih ke rumah sakit, karena dari pengalaman aku setelah aku melahirkan kan bayinya langsung dibawa ya untuk dibersihin dan segala macam. Nah, tahu-tahu pas ketemu aku lagi itu bayinya udah bersih, udah wangi, udah pakai baju, udah pakai bedong dan udah pakai diapers ya. Jadi semuanya itu disiapin di rumah sakit. Jadi kalau memang rumah sakitnya menyediakan fasilitas seperti itu, dipergunakan aja Mams, dimanfaatkan secara maksimal. Jadi Mams perlu bawa baju ganti dikit aja, baju bedongnya dikit aja, mungkin bedongnya ya cukup untuk nanti pulang ke rumah aja lah gitu ya. Yang keenam ada diapers. Nah, diapers ini juga sama seperti yang aku sebutin tadi soal bedong, perlu ditanyain juga ke rumah sakitnya ya. Jadi nggak perlu bawa banyak-banyak banget nih. Aku dulu tuh bawanya sampai mungkin hampir selusin kali aku bawanya, karena mikir newborn pasti sering banget kan pipisnya, pupnya segala macam. Tapi ternyata itu semua disediain di rumah sakit dan digantiin bahkan sama mereka suster-susternya yang bersihin. Dan untuk newborn sekarang juga gampang ya, sekarang tuh udah ada diapers yang size newborn, jadi Mams nggak perlu pakai popok kain lagi. Tapi balik lagi ke pilihannya, Mams mau pakai popok kain atau diapers yang sekali buang. Nah, untuk diapers newborn juga aku saranin pakai yang perekat aja, mungkin sampai beberapa bulan ke depan pakainya yang perekat aja, biar gampang untuk ngeceknya ini pipis udah pup belum, pipis belum gitu kan, tanpa harus dirobek-robek, dan masanginnya juga lebih gampang. Yang ketujuh pastinya ada baju baby. Ini juga sama seperti bedong diapers, Mams perlu tanya juga ke rumah sakit. Wah, agak rugi ya Bun, selama disiapin kenapa enggak kan? Jadi kita nggak perlu bawa banyak-banyak baju ganti ini, jadi perlu paling bawa untuk nanti pulang aja ke rumah gitu kan. Nah, anyway, untuk baju ganti ini terserah Mams mau pakai slip suit atau mau pakai setelan yang atas bawah, terus juga kaos kaki sama sarung tangan, itu juga terserah mau bawa satu-satu, atau kalau misalnya pakai slip suit yang udah ada hidden mittensnya atau hidden socksnya kayak di video aku yang ini, Mams bisa pakai itu. Lalu untuk topi, nah topi ini sebenarnya kalau newborn itu kan kepalanya masih kecil banget ya, jadi topi yang pernah aku beli dulu tuh semuanya nggak ada yang muat karena masih kegedean banget. Jadi aku saranin Mams bisa beli semacam ini. Sorry ya, suara anakku kedengeran gak sih, berisik banget. Jadi Mams bisa beli yang kayak gini. Jadi ini tuh multifungsi banget. Jadi dia ada topinya. Nih, ada topinya seperti yang dipakai sama anakku. Nih, oke. Ini dulu dia baru lahir, mau pulang ke rumah aku pakai ini. Ini dia ada topinya, dia berfungsi untuk jadi selimut juga, bisa jadi cover menyusui juga, untuk nutupin nursing apron, sama untuk cover stroller juga. Ya, jadi kalau udah punya ini, ya menurut aku mungkin beli atau bawa topnya satu aja lah gitu kan, karena juga jarang banget dipakainya kan, paling baby newborn itu pergi kalau mau kontrol ke rumah sakit doang. Oke. Terus kalau kaos dalam gimana? Nah, aku sendiri nggak pakai ya, aku nggak pakai dan aku nggak bawa. Jadi dulu itu waktu anak pertama aku beli sih cuma 6 biji doang kaos dalam, cuma buat kayak ya udahlah beli aja daripada ditanyain sama orang-orang kok nggak pakai kaos dalam anaknya. Padahal sebenarnya babynya nggak butuh-butuh banget juga ya, karena gerah mereka, terus makainya juga susah gitu kan. Dan mereka itu juga nanti dari rumah sakit udah pakai baju, udah pakai bedong, udah pakai selimut pula, udah pakai kaos dalam lagi, nanti kepanasan ya, apalagi yang tinggalnya di Jakarta nya tuh Jabodetabek yang udaranya panas gitu kan. Jadi kaos dalam itu kayaknya nggak dibutuh-butuhin banget lagi ya. Jadi tapi itu balik lagi ke Mams lah, kalau misalnya tetap mau dipakein monggo, nggak apa-apa. Aku sendiri dulu cuma pakai 6 biji dan cuma pakai selama 2 minggu doang, sisanya nggak aku pakai lagi sampai sekarang, sampai anaknya udah 2,5 tahun. Next itu vitamin. Oke, nah siapa nih yang udah nonton video aku tentang vitamin-vitamin yang ini? Ya, jadi buat Mams yang udah nonton pasti tahu dong kalau vitamin ini nggak cuma dikonsumsi selama kehamilan, tapi juga sampai selesai menyusui 2 tahun ya, karena menyusui itu juga sama beratnya untuk badan kita, badan ibunya seperti kehamilan. Jadi banyak nutrisi yang diserap ke babynya, di janinnya, atau melalui ASI saat menyusui. Oke. Jadi untuk vitamin ini kalau misalnya Mams punya wadah vitamin yang kayak gini, yang kecil-kecil itu, yang per hari gitu, ini lebih enak sih, masukin aja ke dalam sini, jadi nggak perlu bawa botol-botol yang gede-gede gitu, kecuali disiapin dari rumah sakitnya, karena kita kan nanti akan dikasih obat juga kan, biasanya obat untuk
penyembuhan luka pasca operasi sesar maupun normal. Dan mungkin aku lupa sih dulu tuh vitaminnya udah termasuk atau belum ya di biaya melahirkannya. Jadi ini perlu moms tanya juga ke rumah sakit, kalau emang belum dibawa aja yang ada di rumah. Yang ke-9 itu ada, kalau aku nyebutnya kit prokes atau covid kit ya. Jadi biasanya karena kita masih dalam suasana pandemi, jangan lupa untuk bawa masker, hand sanitizer, terus spray apa namanya disinfektan dan lain-lain lah, pokoknya tisu basah, pokoknya yang gitu-gitu. Kita nggak tahu kan, namanya juga di rumah sakit. Walaupun kita sudah PCR, pasti wajib PCR ya kalau melahirkan, tapi tetap aja kita harus berusaha untuk menjaga diri kita dan pastinya jaga keluarga dan babynya juga pastinya. Dan last but not least yang menurut aku penting juga itu adalah camilan atau makanan. Walaupun di rumah sakit itu pasti disiapin kan makannya 3 kali sehari, terus ada snacknya juga, tapi tetap aja sih menurut aku tuh perlu bawa cemilan sendiri dari rumah atau beli gitu ya, untuk kamu ibu menyusui dan juga yang nungguin tuh suaminya atau mungkin anggota keluarganya, karena mungkin kantin rumah sakitnya udah tutup atau rumah sakitnya jauh tuh, mau ngambil pesan ojol ke depan tuh jauh banget, jadi daripada tengah malam nyusuin capek gitu kan, jadi mending bawa aja cemilannya di rumah. Kalau untuk air panas itu biasanya sudah disediain sih di rumah sakitnya, ada dispenser dan lain-lain. Nah, Mams, aku tahu nih pasti banyak yang penasaran kenapa aku nggak bawa barang ini, kenapa aku nggak bawa barang itu, ya kan? Nah, jadi ini memang berdasarkan pengalaman pribadi aku waktu lahiran anak pertama, dimana waktu itu semuanya aku bawa, sampai ternyata barang-barang yang aku bawa itu nggak kepake karena nggak essential ternyata ya. Jadi ini aku mau sharing ke kalian, siapa tahu bisa bantu untuk kalian bisa antisipasi, bisa packing lebih light juga, nggak ribet ya, dan juga bawa barang-barang yang memang diperlukan aja nanti ya. Jadi semuanya kepake dan bawaannya juga nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu riuh, nggak terlalu ribet, jadi less drama lah gitu. Yang pertama, kenapa nggak bawa bantal menyusui? Ini ada di rumah sakit, bantal banyak, pasti bisa pinjem aja. Nggak usah ribet bawa-bawa yang gede-gede gitu ya, apalagi bawa guling segala macam, itu nggak perlu. Yang kedua, kenapa nggak bawa gendongan? Nah, ini kita lagi ngomongin gendongan SC atau simple carrier ya, dimana mostly mereka itu punya minimal berat badan bayi yang boleh digendong di situ. Jadi biasanya 3-4 kg tuh minimal ya, tergantung mereknya apa. Jadi kan kita belum tahu nih babynya akan lahir dengan bobot berapa kilogram, jadi gak dibawa dong ya, daripada berbahaya. Jadi mending gak usah dibawa, buat di rumah aja nanti kalau berat badan bayinya sudah naik, karena berat badan bayi apalagi kalau kembar itu biasanya pasti di bawah 3 kilo gitu, kecuali memang bayinya 1 dan udah 3 kilo lebih, itu beberapa brand ada yang sudah membolehkan untuk gendong bayi pakai gendongan itu. Oke, jadi karena baby juga masih kecil banget, masih ringkih banget, bisa digendong kayak biasa aja, nggak bakal berat karena mereka masih kecil banget. Kan juga paling digendongnya itu untuk perjalanan pulang aja ke rumah, itu singkat banget ya, jadi nggak perlulah dibawa ke rumah sakit. Ketiga, kenapa nggak bawa gurita? Nah, ini sebenarnya infonya sudah ada di mana-mana ya. Aku harap Mams yang nonton juga sudah pernah baca atau sudah tahu kalau gurita untuk perut bayi itu tidak disarankan lagi oleh dokter, bukan oleh saya loh, tapi oleh dokter ya. Yang pasti mereka sudah lebih tahu. Jadi kalau katanya nggak pakai bedong itu bisa bikin badan bayinya bengkok, perutnya kembung lah atau apa, itu mitos. Oke? Yang keempat, kenapa nggak minum jamu? Sebenarnya jamu sama ahlinya sudah tidak direkomendasikan lagi, apalagi jamu yang gak jelas tuh mereknya apa ya. Jadi kalau dari rumah sakit sih biasanya sudah dikasih obat juga untuk mengempeskan rahimnya segala macam, untuk mengurangi rasa sakit, untuk penyembuhan luka bekas operasi sesar atau jahitannya segala macam, itu biasanya sudah ada obatnya di rumah sakit yang pasti lebih terpercaya juga. Yang kelima, kenapa nggak bawa bengkung atau gurita yang buat ibunya ya, bukan buat bayinya. Nah, sebenarnya bukan nggak bawa, tapi aku nggak bisa makainya, dan aku yakin juga di rumah sakit susternya itu nggak bisa pakai ini ya. Jadi aku bawa korset seperti yang udah aku sebutin tadi. Aku bawa korset yang seadanya aja dulu, seenggaknya untuk biar ada yang
ngencengin dikit lah, karena kegunaannya juga banyak kan. Bengkung itu berguna untuk menahan rasa sakit, untuk mengembalikan postur tubuh ibu, jadi bisa bantu ngempesin perutnya juga, dan rahim di dalamnya juga ikut ketekan gitu biar cepat langsing lagi, terus juga menekan darah nifas yang keluar, jadi darah kotornya itu lancar keluarnya. Jadi bukan aku nggak bawa, tapi karena aku nggak bisa pakainya, jadi nanti sepulang ke rumah aku langsung kayak panggil home care gitu untuk bantu pasangin bengkung itu tadi di rumah gitu loh. Biasanya banyak kok di Instagram Moms biasanya saya temuin, bisa dia ada paket-paketnya, mau paket 7 hari, paket 2 minggu atau berapa, dan harganya juga bervariasi ya, tergantung lokasi Moms mungkin tinggalnya di mana. Kalau misalnya ada saudaranya, mungkin neneknya atau ibunya bisa pakein, lebih enak lagi sih ya sebenarnya. Habis melahirkan itu boleh langsung dipakai. Ini kalau untuk kelahiran normal. Kalau untuk kelahiran sesar aku kurang tahu nih, boleh nggak pakai bengkung kayak gitu karena ada bekas jahitannya itu kan. Jadi perlu ditanya aja ke dokternya. Nah, segitu dulu Moms video hari ini. Semoga bermanfaat informasi-informasinya, semoga bisa benar-benar membantu persiapan Moms untuk bawa barang-barang keperluan melahirkan nanti untuk dibawa ke rumah sakit ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk nyalain lonceng notifikasinya, videonya di like, di komen, dan di share ke teman-teman Moms lainnya ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Semoga ketemu lagi di mungkin minggu depan atau habis melahirkan, nggak tahu sih, karena ini kayaknya aduh perutnya udah berat banget nih buat shoot video, tapi pastinya aku bakal sharing-sharing juga tetap mungkin di Instagram aku, jadi jangan lupa di follow juga Instagramnya, oke? Semoga sehat selalu, semoga Moms yang mau melahirkan mungkin ada yang sama kayak aku, HPL-nya bulan September 2022 ini insya Allah. Semoga kita sehat selalu dan lancar-lancar lahirannya ya. Oke, assalamualaikum, bye bye, see you on the next video.